Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada solidaritas, hadirlah Tuhan di sana. Bagus, terima kasih Pak Hein. Saya masih mau tambahkan ya. Tadi Tilda tanya apakah ada dasar-dasar ini. Gratianus pernah berkata, jika engkau tidak memberi makan pada orang yang akan mati kelaparan, maka engkau membunuhnya. Barasa kuat. Kasih adalah dasar dari ekonomi solidaritas. Lihat, dalam rangka APP kita, inilah aksi puasa yang diinginkan gereja. Meningkatkan perbaikan hidup rohani dengan doa, perbaikan hidup pribadi dengan pantang puasa pengendalian diri, dan perbaikan hidup sosial, hidup bersama lewat derma, sedekah, saling membangun, saling memajukan. Dan secara istimewa tahun ini lewat penggalangan semangat dan usaha-usaha yang memajukan ekonomi solidaritas. Oke, sekarang bagaimana kita beraksi solidaritas ekonomi secara konkret? Ya, yang konkret itu yang kita butuhkan. Secara sederhana ada dua hal. Pertama, bertobat dari segala sikap-sikap egoistik yang bertentangan dengan solidaritas. Misalnya tak peduli, cuek terhadap kemungkinan berbagi. Bekerja maksimal dan optimal, bukan ukur-ukur. Bertobat dari sikap malas dan sikap konsumtif. Orang Manado bilang, cuma tahu makan. Kita perlu berubah dari sikap-sikap yang bertentangan dengan semangat solidaritas. Kedua, mengembangkan diri secara proaktif dalam peningkatan bakat, talenta, kemampuan, potensi, serta berupaya menjadi rekan kerja yang baik bagi orang lain, atau menerima orang lain menjadi rekan kerja bersama untuk kemajuan. Semangat solidaritas dalam kerja ini sudah diingatkan oleh Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita adalah rekan sekerja Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 6 sampai 9. Konkretnya, dalam bekerja jangan anggap diri paling hebat, bergelar, harus jadi bos, paling makan puji, lalu semua sombong. Tapi berusahalah menjadi rekan sekerja Allah yang baik dan rekan sekerja sesamanya yang juga baik. Merasa Pak, Pastor, saya tertarik dengan bertobat ini. Ada mentalita, biar resesi, tetap resepsi. Biar habis nasi, tapi terus beraksi. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Demi Brenebon, harus terus babon. Kerap kali gaya hidup yang salah, foya-foya jadi gaya hidup, membuat sejahtera makin jauh. Kita perlu bertobat, banting setir ke aksi-aksi pembangunan, kepada gerakan-gerakan penyejahteraan. Misalnya apa saja ya, Pastor? Ya, mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang sungguh-sungguh probable dapat dilaksanakan. Salah satu andalan Keuskupan Manado adalah tumbuhnya upaya ekonomi solidaritas lewat kredit union yang sudah tumbuh baik misalnya di Kota Mobagu dan sekitarnya, Katedral Manado, Sulubombong, Palu, Kokole, Tanawangko, Taratara, Walian, dan lain-lain. Satu upaya saling membantu, saling menyejahterakan dari anggota untuk anggota. Mirip-mirip kredit union, itulah berbagai bentuk arisan, kumpulan, rukun, termasuk rukun duka. Begitu juga di berbagai daerah ada kebiasaan saling bantu di saat duka,
saat kelahiran, perkawinan, saat ada yang masuk rumah sakit, dengan cara dan istilahnya masing-masing. Semua ini bagus, semua ini lebih dikembangkan. Semangat dan motivasi serta praktek mapalus, entah tenaga, entah dana. Memang bagus. Saya maklum semua itu baik, Pastor. Tentunya sambil mengingat apabila suatu kepengurusan bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan, dan anggota sadar akan hak dan tanggung jawabnya, pasti semua beres, semua sejahtera. Betul sekali. Ya, pasti. Di mana aturan main dilanggar, terjadilah bencana. Perlu ada pembinaan terus-menerus serta evaluasi tetap. Ada juga beberapa terobosan lain. Warung Mapalus yang disponsori oleh Komisi PSE Keuskupan Manado. Bagaimana membangun jembatan langsung antara petani dan konsumen. Tidak melalui perantara, sehingga harga bisa lebih baik. Tapi juga konsumen mendapatkan hasil tani yang sehat. Masa pandemi ini mendorong banyak paroki mengolah lahan gereja yang terbiar menjadi lahan produktif selain membangun persekutuan umat. Hasil kerja membawa kesejahteraan. Tenaga kerja yang menganggur dapat berfungsi. Mungkin di masa APP tahun ini dengan situasi pandemik yang masih menyisakan banyak tanda tanya, dialog antar umat, antar tokoh-tokoh yang berpengalaman di bidang usaha, entah pertanian, entah usaha kecil, kerajinan rumah tangga, penjualan online, bisa berbagi pengalaman dan mencari aksi-aksi baru yang membangun solidaritas dan kemajuan ekonomi. Saya yakin solidaritas ekonomi bukan sesuatu yang asing dan sulit bagi gereja kita di masa sekarang ini. Apalagi kita selalu bisa menimba spirit, api, semangat dari Injil, dari pengalaman sejarah gereja yang sudah 2 milenium ini. Benar sekali. Saya ingin ulangi apa yang tadi saya katakan. Kita semua adalah rekan sekerja Allah. Sesudah Allah menciptakan semuanya baik adanya, Allah menyerahkan Taman Eden kepada manusia untuk mengolah, menjaga, dan mengembangkan. Maka kita semua diundang ikut bekerja di kebun anggur Tuhan ini. Kita semua mampu memberi juga dari kekurangan, seperti janda miskin. Apalagi nasihat Paulus yang melawan kemalasan. Siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Paulus juga menasihati kita agar yang kuat ikut menanggung kelemahan yang tidak kuat. Berusahalah menyenangkan sesama demi kebaikan dan kemajuannya, seperti Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Aduh, bagus sekali. Lengkap sudah. Aksi puasa pembangunan 2021 dengan doa kita perbaiki relasi dengan Tuhan. Melalui pantang dan puasa kita menata hidup pribadi yang lebih baik, teratur, tidak sia-sia. Melalui derma perbuatan amal kasih kita memperindah relasi dengan sesama. Disinilah tema APP tahun ini mempersilakan kita untuk beraksi, bertindak, berbuat sesuatu untuk suatu pembangunan ekonomi yang bersolidaritas. Kristus yang datang memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kita juga hidup untuk menghidupkan. Saya bermimpi, juga berdoa agar lewat tema membangun ekonomi yang berbela rasa ini, banyak dari antara kita, tokoh-tokoh umat, yang diberkati Tuhan, yang memiliki usaha, memiliki toko, memiliki rupa-rupa perusahaan, diberkati terus. Sehingga mereka juga tidak perlu mem-PHK-kan seseorang, dan diberkati Tuhan sehingga tercukup juga gaji, sehingga bisa dibayarkan dengan penuh kepada pekerja-pekerjanya.
Saya juga bermimpi mereka yang terberkati dalam usahanya boleh memberikan kesempatan bekerja bagi anak-anak muda di paroki kita, di paroki Santo Ignatius Manado, terutama mereka yang baru lulus, memberikan mereka kesempatan untuk berkarya, untuk memperlihatkan inilah potensi diriku, inilah kualitas diriku, yang tentu saja harus benar-benar berkualitas, yang bisa dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ya, kebetulan juga ada cukup waktu untuk tambah belajar, memahirkan diri, mencakapkan diri, sehingga bisa dipakai untuk berbagai kemungkinan pekerjaan. Saya berharap semoga dengan tema APP 2021, ekonomi solidaritas, semakin bertobat, semakin beriman, mendorong keluarga-keluarga umat paroki untuk berusaha mengembangkan kreativitas ekonominya dalam bentuk apa saja, ekonomi kecil, ekonomi menengah, untuk semakin berani membantu sesama umat yang lain yang membutuhkan. Ya, misalnya ada yang usaha, bikin ricaroa, bikin kue, jualan ini, jualan itu, kita saling mempromosikan. Ya, mungkin ada wilayah rohani yang membutuhkan, mungkin juga bisa diberitakan lewat berita paroki, sehingga kita tahu, sehingga kita juga bisa saling membantu satu sama lain. Inilah salah satu bentuk sederhana dari ekonomi solidaritas, ekonomi yang berbela rasa. Saudara-saudari, Tuhan pasti memberkati setiap usaha dan maksud baik kita, karena kita adalah rekan sekerja Allah. Salam, salam, salam. Tuhan memberkati.